Bayu adalah penjual sate keliling yang sudah bertahun-tahun berdagang di desa kecilnya. Malam itu, dagangannya masih penuh, tak seperti biasanya. Jalanan sepi, angin dingin berhembus pelan, membawa suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Aneh, biasanya sudah ada pelanggan di perempatan ini, gumamnya sambil mendorong gerobaknya lebih jauh ke pinggiran desa. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat sebuah perkampungan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Padahal, ia sudah hafal setiap sudut desa ini, tapi karena pikirannya hanya tertuju pada dagangannya yang sepi, ia tak terlalu memikirkan hal itu. Ketika ia tiba di kampung itu, suasananya berbeda. Rumah-rumah di sana seperti bangunan tua dari zaman dulu, diterangi lampu minyak yang redup. Anehnya, banyak orang berkumpul di tengah jalan, berpakaian seperti orang-orang zaman kerajaan. Seorang pria tua berwajah pucat mendekatinya. "Kau penjual sate? Bagus, kami lapar." Dalam waktu singkat, orang-orang mulai mengerumuninya. Mereka memesan sate dalam jumlah banyak. Bayu yang awalnya curiga, mulai merasa senang. Dagangannya habis dengan cepat. Tapi ketika ia menerima uang dari mereka, jantungnya berdegup kencang. Uang itu bukan rupiah, melainkan koin emas dan perak kuno. Seketika, angin dingin bertiup kencang. Bayu merasa ada yang tidak beres. Ia melihat tangan para pembelinya pucat dan dingin. Beberapa memiliki kuku panjang seperti cakar. Wajah mereka terlihat semakin samar, mata mereka kosong, dan beberapa bahkan tidak memiliki bayangan di tanah. Bayu sangat gemetar. Ia ingin segera pergi, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka berkata, "Jangan pergi dulu. Masih ada pesanan lain yang harus kau layani selamanya." Bayu menoleh ke belakang. Gerobaknya menghilang. Tubuhnya terasa berat, seakan ditarik ke dalam tanah. Lalu, dalam sekejap, semua orang di sekelilingnya berubah menjadi sosok-sosok tinggi dengan mata merah menyala. Bayu ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Bayu berusaha kabur, tapi kakinya terasa berat, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencengkeramnya. Sosok-sosok tinggi bermata merah itu semakin mendekat. Wajah mereka berubah. Kadang seperti manusia, kadang seperti tengkorak dengan kulit menggantung. "Kau sudah menerima pembayaran kami." Suara mereka bergema di kepala Bayu. "Sekarang kau milik kami." Bayu menggigil. Ia melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Namun, perkampungan itu kini terasa lebih asing. Rumah-rumah yang tadi tampak tua kini berubah menyerupai reruntuhan, seperti telah lama ditinggalkan. Jalan yang tadi berbatu, kini tertutup kabut tebal. Dalam kepanikannya, Bayu menyadari sesuatu. Gerobaknya memang hilang, tapi tangannya masih memegang beberapa tusuk sate. Tanpa berpikir panjang, ia menghamburkan sisa tusuk sate itu ke arah sosok-sosok mengerikan itu. Anehnya, mereka mundur. Beberapa dari mereka bahkan menjerit begitu sate menyentuh tubuh mereka, seakan benda itu membakar kulit mereka. Bayu melihat celah itu dan langsung berlari secepat mungkin. Nafasnya tersengal, kakinya hampir terpeleset di jalanan yang kini terasa seperti lumpur dingin. Terlihat dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang familiar, sebuah gapura kayu yang terlihat seperti pintu masuk desa. Tanpa ragu, ia berlari ke sana. Namun, sebelum bisa melewatinya, suara menggelegar terdengar di belakangnya. "Kau tak akan bisa kembali." Seketika, angin kencang bertiup, menarik tubuhnya ke belakang. Bayu berusaha meraih apapun untuk bertahan, hingga tangannya mencengkeram sesuatu yang kasar dan dingin, sebuah batu besar di sisi jalan. Ia menutup matanya, berdoa dalam hati. Lalu, segalanya sunyi. Saat ia membuka mata, Bayu sudah berada di pinggir desa, tepat di perempatan tempat ia biasa berjualan. Gerobaknya ada di sampingnya, tapi satenya habis. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menoleh ke belakang. Kampung aneh itu tidak ada, hanya ada hutan sunyi dengan suara jangkrik. Bayu ingin percaya bahwa semua itu hanya mimpi. Tapi saat ia merogoh saku celananya, ia merasakan sesuatu. Ia mengeluarkannya perlahan. Koin emas dari dunia itu masih dingin di tangannya.
Bayu duduk terdiam di samping gerobaknya. Dadanya masih naik turun, napasnya belum stabil. Ia menatap koin emas di tangannya. Bukti bahwa kejadian tadi bukan sekadar mimpi. Aku harus pulang, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia hendak mendorong gerobaknya, sesuatu terasa aneh. Roda kayu itu berdecit pelan, dan ketika ia melihat ke dalam tempat arang, bara apinya masih menyala, padahal ia yakin sudah padam sejak tadi. Lebih aneh lagi, ada aroma sate yang baru matang, tapi satenya sudah habis. Dengan ragu, Bayu mengangkat tudung gerobaknya. Jantungnya hampir berhenti di sana. Tersusun rapi puluhan tusuk sate yang belum pernah ia buat. Potongan dagingnya tampak lebih besar, warnanya merah kehitaman, dan aroma yang keluar bercampur antara bau sate biasa dengan sesuatu yang lebih amis. Dalam hati Bayu bertanya, siapa yang menaruh ini? Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang. Dari ujung jalan, terdengar langkah kaki mendekat. Bayu menoleh dan melihat seorang pria tua berjongkok di depan gerobaknya. Pria itu mengenakan jubah lusuh, matanya cekung, dan bibirnya melengkung aneh. "Kau kembali dengan selamat, Nak," katanya dengan suara serak. "Tapi, kau juga membawa sesuatu yang bukan milik dunia ini." Bayu menelan ludah. "Apa maksudnya, Pak Tua?" Pria itu menunjuk gerobaknya. "Satenya, itu bukan sate biasa. Itu milik mereka. Jika kau menjualnya, kau akan tetap terikat dengan dunia yang tadi kau masuki, Bayu Marinding. Lalu, aku harus bagaimana?" Pria tua itu terdiam sejenak sebelum berkata, "Bakar semuanya, Nak. Jangan makan. Jangan biarkan orang lain menyentuhnya." Tanpa pikir panjang, Bayu mengeluarkan semua tusuk sate itu dan melemparkannya ke dalam bara api. Nyala api tiba-tiba sangat membesar, seperti disiram bensin. Aroma anyir memenuhi udara, membuat Bayu ingin muntah. Dari dalam api, terdengar suara seperti bisikan halus. "Kau menolak hadiah kami. Kau akan menyesal." Lidah api menjilat ke atas, dan Bayu merasa ada sesuatu yang keluar dari satenya, bayangan hitam tipis yang seolah menjerit sebelum menghilang bersama asap. Saat api padam, pria tua itu mengangguk puas. "Sekarang, kau sudah bebas." Bayu menghela napas lega. Ia ingin mengucapkan terima kasih, tapi saat menoleh, pria tua itu sudah menghilang. Hanya tersisa gerobaknya yang kini kosong, dan di atasnya satu koin emas yang masih berkilau di bawah sinar bulan. Dan Bayu pun melangkah pulang, sambil mengingatkan apa yang barusan dia alami.